Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Bapak yang dirahmati Allah, juga anak-anakku yang saya sayangi. Alhamdulillah, tentunya kita pada malam hari ini masih diberikan Allah, diberikan kesempatan untuk kembali menawadani salah satu amalan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu diantaranya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ada juga banyak hal yang menyampaikan thalabul ilmi minallati ilallati. Dan saya duduk di sini tentunya bukan sebagai seorang ulama, bukan seorang ahli ilmu, tapi hanya sekedar minta ridhonya para guru-guru kami. Mudah-mudahan majelis muzakarah ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan segala kerendahan hati memohon segala ilmu-ilmu para guru-guru kita, mudah-mudahan jadi berkah ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita lagi kepada ulama salafus saleh, sahabat, dan yang paling puncaknya sumber ilmu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bulan apa? Bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Ketika orang menyebutkan bulan Rabiul Awal, ini pasti kita akan ingat sosok seseorang yang tidak pernah kita berjumpa, melainkan orang-orang tertentu yang Allah izinkan bisa bertemu lewat mimpi atau lewat yang lainnya. Orang yang selama ini hanya kita dengar ucapan-ucapan beliau, walaupun kita hanya mendengar, namun seolah-olah beliau ada di tengah-tengah kita. Sosok itu yaitu manusia terbaik, manusia agung yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan anak-anakku sekalian, suatu ketika Rasulullah ada di majelis seperti ini, beliau tiba-tiba menangis. Beliau menangis, keluar air mata, tersendak-sendak gitu. Lalu sahabat heran, kenapa Rasulullah SAW tiba-tiba menangis? Gitu. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ingat kekasihku, katanya. Lalu sahabat Nabi heran, ya Rasulullah, bukankah aku ini kekasihmu? Gitu. Ya, Rasulullah jawab, bukankah aku ini kekasihmu ya Rasulullah? Lah, bukan. Engkau adalah sahabatku. Engkau adalah sahabatku atau sahabiah. Jadi ya, engkau bukan kekasihku, tapi engkau sahabatku. Engkau punya kedudukan khusus di mata sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa kekasihmu itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah, kekasihku adalah mereka yang nanti hidup sesudahku. Yang tahun berikutnya, dia tidak pernah melihat aku, tidak melihat bagaimana wahyu turun, tidak melihat bagaimana perjuanganku, tapi pada waktu itu, di mana manusia sudah begitu rupa, begitu maksiat, tapi dia masih ikut sunnahku, ikut mempercayaiku. Ketika aku memerintahkan waktu itu lewat hadis-hadisku, lewat ucapanku, ada perintah sholat, dia sholat, ada perintah zakat, dia zakat, ada perintah puasa, dia puasa. Nggak sempat melihatku, hanya melihat berita-berita dariku, atau kalau sekarang lewat hadis,
tapi dia percaya dan mengimani, itulah kekasihku. Berarti Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini sudah disindir bahwa kita adalah kekasih-kekasih baginda Rasulullah SAW. Nah, ada sesuatu yang sangat besar tentunya ketika kita disebut kekasih. Maka ada hadis man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ifil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, maka akan masuk surga bersama-samaku. Man ahya sunnati. Nah, dari sekian banyak yang kita cintai pada malam ini adalah kita mencintai daripada salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu kita tolabul ilmi. Makanya kita kalau rindu syafaat, kita ingin mendapatkan syafaat, nanti ingin kita ditolong oleh Rasulullah SAW di huru hara alam akhirat, maka tidak cukup kita hanya bersolawat, tidak hanya cukup kita hanya bermaulid atau memberi ngadit maulid, itu bagus. Ya, itu juga orang bersolawat pun juga ada keistimewaan tersendiri. Tapi kalau amaliyah kita tidak mau menuntut ilmu, tidak mau memperbaiki diri, tidak terus mencari ilmu, ini juga masih dipertanyakan. Maka bersyukurlah kita, Bapak dan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini dengan segala lelah, dengan segala berat hati, kadang lupa hati, kadang-kadang kita berat, ringan, tapi kita mencoba untuk menghidupkan salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan cara mengkaji kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, insya Allah, Allah golongkan menjadi orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu kajian sekian banyak ilmu, sekian banyak sunnah, sekian banyak lafaz Rasulullah SAW, kita mencoba untuk mencari pesan beliau yang fokus. Kita mencoba menangkap pesan beliau yang terkhusus, yang beliau sebutkan bukan hanya satu riwayat hadis, tapi banyak hadis. Dan Allah sendiri bukan hanya menyebutkan di satu ayat tadi, di banyak ayat. Saya cari itu ada sekitar hampir 15 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang apa yang mau kita kaji pada malam hari ini, yaitu tentang bab tentang rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, pintu gerbangnya adalah kematian, seperti itu. Yang mudah-mudahan kita malam hari ini mengkaji dengan hadirnya sepenuh hati kita. Karena kalau kita nggak sepenuh hati kita, maka sebegitulah Allah ngasih pemahaman pada kita. Tapi kalau kita ini penuh hati, maka sepenuh itulah rahmat akan turun kepada kita. Tapi kalau kita nggak sepenuh hati, separuh hati, maka separuh rahmat itulah yang akan turun kepada kita. Maka para ulama menasihati kepada kita, selalu memperbaharui niat, perbaiki diri, koreksi diri, perbaiki niat kita duduk di sini untuk apa? Untuk bapak-bapak, apakah karena suatu hal, untuk anak-anakku sekalian, atau karena ini perintah ayah, atau ini perintah Allah? Kalau hari ini anak-anakku duduk di sini karena ayah, maka kalian tidak ada gunanya duduk di sini 1 jam ke depan. Begitu juga bapak sekalian, sudah mengorbankan waktu yang harusnya hari ini, malam ini melihat sepak bola Korea Selatan sama Jepang ya, besok sampai sekarang ya. Besok ya Pak Haji. Yang dikorbankan memang segala sesuatu itu harus butuh pengorbanan. Gitu ya. Segala sesuatu yang namanya kebaikan pasti butuh pengorbanan. Dan setiap pengorbanan pasti ada risiko. Nah, Bapak-bapak, anak-anakku sekalian, pada malam hari ini saya selalu diajari oleh guru saya, sebelum datang ke majelis ilmu, sebelum duduk majelis ilmu, hadirkan sepenuh hati, jangan separuh hati. Karena apa? Kalau separuh hati, maka separuh itulah
rahmat dan pemahaman akan dapatkan. Tapi kalau kita sepenuh hati, mudah-mudahan itulah sepenuh rahmat Allah memberikan pemahaman kepada kita. Hanya kita sama-sama belajar, yang bicara maupun yang mendengarkan, mudah-mudahan kita sedang belajar menghadirkan sepenuh hati kita. Walaupun tadi sebenarnya saya itu tadi pulang maghrib itu sudah ngelior. Ngelior bahasanya ngelior itu. Lelah ya. Lelah sampai udah sampai PDK, saking kuatnya saya belok di sebuah masjid di PDK itu. Di dalam itu Pak, kan ada sungai itu. Biasanya kalau kita masjid kan lewat dalam tuh. Saya sampai dari masjid bersandar saya di situ. Ya Allah, ini sampai rumah enggak gitu. Saya bersandar, saya sholat di maghrib di situ. Mau WA Mas Agung, batalin deh ngajinya gitu. Tapi karena sudah bismillah niat gitu kan. Tapi mudah-mudahan menjadi penggugur dosa kita semuanya, menjadi penyemangat kita semuanya, sehingga majelis ilmu ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak yang anak-anakku sekalian, setelah ada polling kemarin, apakah kitab ini akan dilanjutkan apa tidak? Ternyata polling mengatakan harus pengen dilanjutkan. Setelah itu langsung saya ngubungin 3 guru saya. 3 guru saya. Yang pertama guru saya yang murni, dia dari pondok pesantren, dia pernah di Pakistan. Beliau sekarang masih ngabdi di Bintang Rohani Islam di Polda. Habis itu saya ngubungin kiai saya yang alumni Syria, lalu ngubungin kiai saya yang paling sepuh. Pak Kiai, apakah saya ini layak atau pantas? Kalau nggak pantas saya nggak akan menyampaikan ini, tapi kalau menurut kiai saya boleh mengajarkan atau ini boleh muzakarah tentang kitab ini, maka saya mencari ridhonya. Yang satu langsung jawab, yang 2 berikutnya, yang saya WA malam, pagi ada yang langsung jawab subuh, terus habis itu jam 10 malam ada yang lagi sore. Yang sore ini yang kiai paling sepuh, usianya udah 70 tahun. Beliau masih nasihat pada saya, sebenarnya kalau orang mau mengajar tidak harus minta izin, katanya gitu. Kenapa seperti itu? Ini anak-anakku sekalian nih, kalian lihat Yusuf jatuh, Yusuf sekalian raih lalu gendong gitu ya, atau Yusuf nggak bisa nulis sekalian ajari, apa harus minta izin ayah dulu untuk gendong Yusuf? Misalnya opar main air nih, ntar dulu orang ayah belum boleh ngajar cara matiin air, biarin aja. Katanya kiai saya yang sepuh tadi, sebenarnya gini, Mas Budi, kalau beliau dalam voice note-nya itu, orang mengajar itu nggak harus minta izin dulu, katanya gitu. Misalnya ada orang jatuh kita nolong, atau orang ngajarin kita itu nggak harus gini. Tapi memang ilmu agama memang baiknya, terima kasih kalau Pak Budi punya adab seperti itu, dan insya Allah sebenarnya kalau ini berat buat Pak Budi, jadikan ini majelis muzakarah. Makanya saya anggap ini adalah majelis muzakarah pada kita semuanya. Gitu. Baik Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang saya sayangi. Fokus ya, fokus. Nggak ada muzakarah 2 orang nih. Yang muzakarah ada pada di majelis ilmu adalah sebagai mustami. Ya, selain yang berbicara, mutakalim, makanya yang lain sebagai mustami. Dia sebagai yang mendengarkan. Biar paham, nggak separuh nangkapnya seperti itu. Baik, Bapak-bapak sekalian, jangan berkecil hati dengan datangnya yang hadir. Kenapa? Karena Bapak-bapak sudah dulu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan berburuk sangka ya, belum pada yang belum hadir. Karena kehadiran di majelis ilmu bukan karena semata-mata kuatnya diri kita. Bukan karena luangnya waktu kita. Tapi datang ke majelis ini adalah ada 2 hal. Yang pertama, kenapa? Ada namanya hidayah. Yang kedua adanya namanya taufik. Makanya disebut wabillahi taufik wal hidayah. Kalau disebut hidayah, apabila kita ini membaca pengumuman, ada pengajian itu malam, wah, ini dapat hidayah ini, wah bagus ini kayak ini hidayah ini. Itu dapat hidayah. Ada panggilan sholat nih, Allahu Akbar, kita segera menjalankan dengan sholat di rumah, kalau memang kita ujur, atau kita datang masjid, mendengarnya ini kita, oh ini suara azan berarti tanda waktu
sholat. Tanda panggilan sholat. Itu kita dapat hidayah. Tapi melaksanakannya langsung, terus kita datang ke masjid, berjamaah, ini namanya taufik. Ya, kata guru-guru kita seperti itu. Jadinya kalau selama ini kita ini beraktivitas apapun, lihat dua hal ini. Jangan-jangan kita ini baru dapat hidayah, belum dapat taufik. Maksudnya bukan dapat taufik, taufik nama laki-laki loh ya. Saya belum dapat taufik, tiganya taufik. Atau kita takutnya nggak dapat dua-duanya, nggak dapat hidayah, nggak dapat taufik, nggak dapat. Nah kita alhamdulillah kalau duduk di sini berarti bapak-bapak sudah dapat dua-duanya. Kalau hanya membaca pengumumannya baru dapat hidayah, belum dapat taufik. Makanya bersyukur. Jadi jangan berkecil hati dengan datang hadir. Maka malaikat rahmat pun hari ini juga akan hadir yang sama, tugasnya sama, memberikan kita rahmat, taufik, memberikan ampunan, derajat ilmu, ini sama. Ya, dan kita doakan juga barangkali sahabat-sahabat kita yang malam hari ini belum hadir, mudah-mudahan seandainya ada urusan, Allah mudahkan urusannya. Seandainya ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan seandainya masih berat, mungkin dan suatu saat Allah ringankan langkah kakinya, sebagaimana Allah memberikan taufik dan hidayah kita pada malam hari ini. Baik, masuk ke materi ini. Kita kemarin sudah sampai alam mana, Pak? Ayo, malam mana kemarin? Sudah hari hisab atau belum? Belum. Sampai mana kemarin kita? Belum juga ya? Belum masuk ke barzah, belum. Baru mau pintu. Gitu ya, pintu. Oke. Itu pun juga kita belum bahas masalah tentang matinya itu sendiri. Malam hari ini kita akan mencoba memulai, tapi saya nggak menguraikan lagi yang kemarin. Satu-satu nanti justru sekarang kita akan memulai, kita kemarin hanya gambaran saja. Gambaran skematik atau kata Bang siapa? Bang Yogi atau Bang siapa kemarin? Kisi-kisi. Gitu. Kita tahu dikasih contekan kisi-kisi kehidupan kita nanti. Ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang cuek, ada yang masa bodoh, ada yang serius ingin tahu kisi-kisinya. Kalau itu ada di dalam Al-Quran, kalau itu ada dalam sunnah Rasulullah SAW, ada dalam hadis, ada riwayat, dan itu sahih, maka wajib bagi kita mengejar kisi itu. Maka wajib kita untuk tahu apa kisi-kisi kita. Karena apa? Karena ini adalah PR besar sesungguhnya. Hidup kita ini akan kemana setelah ini. Makanya kita tahu nih, kita mencari kisi-kisi itu supaya kita nggak terjebak di jalan yang begitu panjang perjalanan kita ini, supaya kita nggak salah dan kita nggak salah dalam masuk dalam golongan mana ini masuk. Harus sangat wajib tahu kisi-kisinya itu. Kalau nggak kita akan celaka. Seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, ditanya para sahabat, ya Rasulullah siapa yang cerdas itu? Gitu kan. Yang cerdas ini yang berakhlak baik. Tapi ada tanya, yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan dia mempunyai banyak bekal untuk mempersiapkan mati itu. Nah, berarti mudah-mudahan tentunya Bapak dan anak-anakku sekalian tidak melihat umur kita, tidak melihat profesi kita, tidak melihat kondisi kita, namanya maut. Likulli ummatin ajal. Bahwa setiap kita punya jatah ajal. Gitu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku semuanya, kita itu sangat sadar sih sebenarnya. Sangat sadar bahwasanya hidup yang kita jalani ini suatu saat akan berakhir. Cuma kesadaran kita ini kadang penuh, kadang nggak penuh, kadang hilang kesadaran kita. Benar nggak kira-kira? Saya ulangi lagi nih. Bahwasanya, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, kita ini sadar bahwasanya hidup kita ini nggak abadi di dunia ini. Hanya sebentar. Dan kita ini setelah ini akan ada masa kehidupan yang panjang sekali. Cuma kesadaran kita ini kadang timbul tenggelam. Kadang apa? Kadang timbul, kadang
tenggelam. Kira-kira saya tanya nih, saya tanya kepada diri sendiri, dan bapak-bapak tanya diri sendiri, anak-anak tanya sendiri, kira-kira sekarang ini sering timbul apa sering tenggelam? Tuh, yang di dalam sering tenggelam katanya gitu. Sekarang yang di luar. Bapak-bapak sekalian, jujur nih. Kita ini kan paham nih, hidup kita ini pasti mati gitu. Sehingga kalau kita mati, hati-hati dong karena pasti mati. Dan mati itu bukan masalah selesai urusan. Kalau selesai urusan, enak. Masalahnya setelah urusan kita masuk tim penyidik ini. Tim penyidik, belum nanti keluar BAP. Berita acara pemeriksaan. Yang satu kasus saja berbulan-bulan. Lama prosesnya. Nah, kita ini nanti kan ribuan BAP. Kasusnya. Baik yang dohir maupun yang batin. Karena dosa bukannya dosa dohir yang kita dihisab. Dosa batin juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak perempuan yang suka baperan, hati-hati. Yang suka sakit hati, diendam hatinya, iya si itu, suka ngomongin dalam hati, suka ngomongin itu, si ini, si itu, hati-hati. Ayo si Neng itu tuh suka itu tuh. Ada temannya yang lipstiknya tebal dikit, tuh menor tuh ngapain itu. Hati-hati yang kayak gini nih. Ya. Jadinya kita ini sadar, kita hidup ini cuma sebentar. Cuma kesadaran itu kadang timbul, kadang tenggelam. Nah, sadarnya kita kadang-kadang juga hilang. Contohnya gini, kita ini sadar, kita sholat. Tapi kesadaran ketika sholat, itu pun juga sering lupa di dalam sholat, bahwa kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tadi cek sendiri sholat Isya. Kesadaran kita nih menghadap Allah sedang sholat, berapa persen? Ayo, jujur nih. Berapa persen yang tadi kesadaran full kita inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Coba masuk memori alam bawah sadar kita berapa persen tadi? Yang sadar dalam kondisi kita ini sadar lagi bergerak nih, tapi dalam kesadaran itu kadang-kadang ngeblank. Yang dalam keadaan full mau ke masjid nih, saya masjid wudhu habis itu sholat, Allahu Akbar. Ini bulan apa ya? Oktober. Udah kemana-mana itu baru Allahu Akbar. Itu kesadaran yang tadi kita bawa, udah mulai loh runtuh. Karena apa? Ada jebakan setan di situ kan. Dia tahu, wah ini Bang Yogi pasti bagian air pasti galon 4. Yang kemarin di sini ada 8. Iya, kayaknya cukup. Sementara air tangki sudah seminggu. Kayaknya nanti inilah habis kira-kira ini. Udah itu setan bermain di alam pikiran kita di situ. Itu. Yang kerjanya sopir sama, SIM habis bulan ini. Kayaknya perlu ngurus STNK bulan ini. Itu setannya pintar sekali. Itu dalam keadaan sadar, tapi hilang kesadaran kita. Kenapa seperti itu? Nah, itulah manusia. Makanya sekarang nanti kita akan tahu bagaimana caranya. Sekarang bicara masalah kematian. Bagaimana kematian yang pasti ini, yang akan kita hadapi ini, kita minimal jangan sering tenggelam. Tenggelam dalam hal lupa tentang kematian. Minimal kita sering, kalau nggak sering kita harus menyeringkan diri untuk ingat tentang kematian. Kenapa seperti itu? Karena supaya kesadaran kita jangan kebablasan, kesadaran yang melalaikan seperti itu. Makanya salah satu cara supaya kita nggak sering timbul tenggelam, nggak sering tenggelam, tapi ya lumayan lah timbul-timbul, oh ya ingat mati. Kadang-kadang kita ini timbul kalau ada orang mati, baru tuh kesadaran kita timbul. Ya, tapi kadang-kadang dengan kita sedang takziah dengan orang yang meninggal di kuburan, kadang-kadang masih berjanda, hilang kesadarannya juga. Bener nggak, Pak? Ini siapa sih yang mati, itu kuburannya patoknya udah miring, tahu kali kalau keluarganya. Itu hilang kesadaran tentang mati. Padahal di situ kita ngantar jenazah, supaya kita ingat diri, kita ini mau mati juga. Tapi kadang-kadang kesadaran kita itu hilang. Kenapa? Karena nggak fokus, kita malah ngoreksi kuburan orang. Ini kuburannya siapa sih ya dirawat, rumputnya tahu gitu. Udah, gosip lagi, dosa lagi.
Ya, kesadaran kita itu seperti itu. Maka iman kita kan yazid wayang coach, kadang naik, kadang turun, kadang timbul, kadang tidak. Begitu kesadaran kita tentang ingat mati itu seperti itu. Kadang-kadang Allah sendiri yang ingetin kita. Dikasih apa? Dibuat sakit. Sehingga ada yang sakit tuh, udah pamitan nanti kalau saya mati dimakamkan di sini. Ada yang di situ, ada yang di sini, ada. Baru dikasih meriang, dikasih ini, aduh kayaknya mau mati nih. Ada yang ketawa paling kenceng nih siapa? Ya kayak perasaan udah selesai urusan hidup kita baru aja sakit. Belum mati, udah kayaknya dunia itu gelap, kiamat aja kalau baru diuji sakit. Kita kan seperti itu. Ya, padahal kita sedang mau dikasih kesadaran oleh Allah, kesadaran tentang, tapi kita sudah mindsetnya udah beda lagi cara nerimanya itu. Supaya apa? Kita banyak zikir, banyak istighfar, banyak ingat. Harusnya kan ketika kita Allah hadirkan kesadaran, maka kita akan sambut kesadaran itu dengan kita ingat mati. Jadi kadang-kadang kita takziah, malah kecekikikan malah. Ketika kita bukannya kesedihan, ketika ada yang berduka memang kesedih, kita hadir juga dalam kesedihan itu. Baru kita takziah maupun sampai nyolatin, mandiin, sampai nanti kita ada di kuburan. Berapa persen coba orang yang ikut takziah sampai kuburan, maka Allah timbulkan 100% kesadaran dia ingat mati. Malah kebanyakan dari kita nggak dapat ibroh, nggak dapat pelajaran dari kita takziah. Padahal itu takziah itu mengingatkan kita mati. Kedua, yang lainnya, siapa yang sudah punya uban? Itu dikasih kesadaran juga. Wah, hati-hati loh ya. Udah ada warning nih. Itu tanda-tanda bahwa kita ini dikasih sinyal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sadar. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar diri juga. Betapa banyak orang sekarang yang sudah dikasih sinyal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dia ingat pada Allah, tapi semakin menjauh. Kalau saya tadi katakan, semakin tenggelam dan tenggelam seperti itu. Makanya yang lain yang bisa membuat kesadaran kita itu timbul adalah kita sekarang duduk seperti ini. Sekarang saya tanya, sadar nggak Pak? Besok kita nanti akan mati. Sadar nggak kira-kira? Jawab Pak. Tuh kan? Kira-kira anak-anakku sekalian sadar nggak kita semuanya akan mati? Tuh kan, sadar kan? Tapi setelah majelis ilmu, selesai nih, ada nggak cocok sama temannya, aduh, udah hilang kesadaran lagi. Tenggelam lagi. Begitulah suasana hati kita ini. Makanya kita minimal kita ada majelis ilmu tentang kematian ini luar biasa. Karena manusia lebih dominan. Kenapa sih kita ini sering timbul tenggelam, lebih tenggelam? Karena itu tandanya kita cinta dunia. Kalau orang cinta dunia, berarti itu hawa nafsu selalu menjadikan belenggu dan menjadikan hijab. Dia susah ingat mati. Makanya kita nggak sadar-sadar, kita susah sadar. Kesadaran kita sering tidak penuh. Makanya kenapa sahabat Rasulullah SAW selalu senang ketemu dengan Rasulullah SAW? Karena ketika Rasulullah menggambarkan tentang yang hadis-hadis beliau tentang alam kubur, alam mahsyar, alam barzakh, itu seolah sahabat ditambahkan monitor yang menggambarkan kehidupan sebenarnya di sana kayak gini. Sehingga sahabat Nabi sampai nangis, sampai ini. Tapi nanti ketika pulang kembali ke keluarga, ada TikTok kan, ada sinetron, ada macam-macam. Udah hilang lagi. Zaman itu belum ada televisi, tapi hanya bercengkrama dengan istri, lalu hilang, akhirat itu hilang lagi. Maka sahabat Nabi nangis, ya Rasulullah, ketika engkau ada di depanku, engkau menyampaikan tentang alam akhirat, betapa hatiku itu dunia nggak ada apa-apanya ya Rasulullah. Tapi kenapa ketika aku pulang bercengkrama dengan keluargamu, maka aku hilang lagi. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, ya, itu manusiawi, itu wajar buat kamu. Bersenang-senanglah dengan keluargamu, tapi jangan semua itu membuatkan kita lalai dengan kampung akhirat. Seperti itu. Makanya, Bapak-bapak, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Allah yang menyampaikan, makanya saya tadi, Subhanaka la ilma lana. Maha suci Allah yang tidak ada ilmu.
ila ma'alam tanah, sesungguhnya Allah yang mengajarkan semua ilmu. Siapapun, mau ulama, mau syekh, mau habib, mau siapapun, semua itu Allah yang ngajari ilmunya. Ya, nasihat yang paling bagus di antaranya yang tadi 3 guru saya tadi. Ada yang nasihati hampir mirip dua-duanya. Apa itu? Jangan menyampaikan ilmu seolah-olah kita paham ilmu. Ya, jangan sekali-kali menyampaikan ilmu kita seolah-olah paham ilmu. Itu akan menjadikan kita sombong. Tapi apa yang terbaik kata guru saya, kalau Mas Budi menyampaikan sesuatu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini orang fakir. Saya ini orang doif, saya orang ini tidak tahu ya Allah. Melainkan Engkau yang memberikan tahu. Makanya, yang memberikan kefahaman bukan yang bicara, tapi Allah yang ngasih pemahaman. Hakikatnya siapa? Allah yang memberikan pemahaman. Maka, saya ini hanya sebagai auden, hanya penyampai. Yang makanya Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah nggak bisa memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga malam ini, yang ngasih pemahaman bukan yang di depan yang berbicara ini. Siapapun yang menyampaikan ilmu agama, semua itu adalah taufik dari, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanaka la ilma lana. Mau dari pesantren manapun, mau dari alumni manapun, sehebat apapun, kalau Allah tutup itu pintu ilmu, maka nggak bisa bicara. Dan orang susah paham. Makanya adab yang paling bagus, siapapun kita, mau sebagai guru, mau sebagai apapun, kita rendahkan hati kita. Ya Allah, saya ini orang fakir. Orang tidak bisa menyampaikan apapun. Tidak bisa bicara. Sekelas kita, kalau yang ini Pak Haji, kalau kita presentator yang suka memberikan pelatihan-pelatihan, motivator yang hebat apapun, hati-hati tuh di situ. Seolah-olah orang bisa berubah karena ucapan saya, motivator saya, hati-hati pasti kejeglong. Kenapa? Lupa dengan Allah yang memberikan dia bisa bicara, yang bisa memberikan dia pemahaman, yang bisa memberikan literatur, yang bisa memberikan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau kita tidak menimbang itu, maka dari siapapun ilmu itu, maka ilmu itu jadi ilmu, jadi barokah untuk kita. Itu juga bagian mustami, kita ini pendengar sama. Itu sih lulusan pesantren. Kang Ujang mah gak sekolah, pesantren. Tapi Kang Ujang ngajari tentang sholat. Jangan dilihat Kang Ujang. Tapi apa yang disampaikan. Tentang suruh zikir. Jangan lihat Kang Ujangnya. Kang Ujangnya dari pesantren mana? Timur jauh. Timur Sukabumi. Jangan dilihat, tapi lihat keikhlasan menyampaikannya dan kerendahan hatinya untuk menyampaikan ilmu, maka ilmu itu akan jadi barokah. Maka jangan sombong dengan ilmu. Hati-hati dengan para penyampai ilmu. Kadang-kadang jebakan-jebakan syaitan itu pintar, kesombongan-kesombongan yang terlintas. Wah, saya menguasai, saya hafal ini, saya hafal itu. Hati-hati, itu semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau mah gampang mencapai. Kita ini sedang dibimbing Allah menyampaikan satu hadis, satu ayat. Mudah-mudahan ini barokah untuk kita. Baik Bapak-Bapak, anak-anakku sekalian, jadinya itu kita ini sering sadar tentang mati, tapi kadang-kadang kesadaran kita ini timbul tenggelam. Kenapa timbul tenggelam? Bertanya, pasti ada sesuatu yang salah dalam kita jalani hidup. Kenapa? Karena kita ubud dunia. Dunia itu apa? Ya, yang semua apa yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar, apapun itu, termasuk sepeda, bromtom, itu juga sama. Hati-hati. Tapi kalau sekedar alat dakwah untuk ngaji, ya ini namanya barokah. Yang dulu nggak barokah, sekarang barokah. Sepeda listrik, sepeda apapun. Apapun yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, kita hirup, kita keluarkan napas kita makan, ini semuanya dunia. Dunia ini melayani apa? Melayani jasad. Kepuasan jasmani. Nah, kepuasan ilmu, kepuasan rohani apa? Ini majelis ilmu. Ini yang akan mengingatkan kita. Membuat kesadaran kita. Bagaimana bahwasanya bapak-bapak, anak-anakku sekalian. Bahwasanya dunia. Kita ini kumpul sama istri berapa lama sih? Kumpul dengan putu. Putu itu apa, Mas? Putu itu yang dijual itu ya, putu ya. Putu itu apa? Kumpul dengan putu. Apa ya putu? Cucu. Mbak putu sampai.
Ya, kita kumpul dengan cucu berapa lama sih? Kumpul dengan anak, dengan istri, dengan teman satu asrama berapa lama? Kita hidup di dunia ini mau 100 tahun, mau 200 tahun, mau 1000 tahun, mau sampai batas mana, pasti juga di ujungnya akan ada pintu yang namanya kematian. Akan hancur semuanya, akan binasa semuanya. Dan Allah sudah membuat rumusan yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa akan apa? Dha'iqah, bukan akan mati. Akan apa? Merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hati-hati nih yang dha'iqahnya ini. Kalau mati beres sih nggak enak, nggak ada kejang-kejang. Orang mati. Tapi masalahnya ini dha'iqahnya ini setiap yang bernyawa merasakan. Ini masalahnya merasakannya ini. Nanti kan di dalam kitab At-Tazkirah ini kan akan dibahas bagaimana tipe-tipe orang yang disebut merasakan mati. Bukan hanya mati, kalau kita mati, listrik nih jeblekin mati, selesai urusan. Itu kalau sekedar mati. Ini masalahnya dha'iqatul, setiap yang bernyawa merasakan. Kalau Mas Dedi saya cubit, Mas Dedi ada rasanya enggak? Ya, kalau kita makan ada rasanya enggak? Kalau kita kepedesan ada rasanya enggak? Kalau kita kena duri ada rasanya enggak? Lah itu yang namanya nanti rasa. Dan itu kita akan rasa ketika kita menghadapi sakaratul maut. Proses meninggal itu kita akan rasakan. Ini yang berat di urusan merasakan ini. Mumpung itu belum kejadian, mumpung itu belum kita alami, mumpung belum, mari kita bangun kesadaran lagi. Kesadaran yang penuh, walaupun kadang melayang. Sering dicas kesadaran itu. Di antaranya apa? Ya kita dengan ini. Maka dulu para ulama, ada yang sampai gali kubur sebelum meninggal di kamarnya. Boleh ini diamalkan anak-anak santri, silahkan beli mori kain putih, besok dikasih ada uang saku, silahkan beli. Mau kemana Maryam? Beli ini kain kafan. Maryam buat apa? Buat rok bawah? Bukan, buat apa? Ini tadi malam dengerin kajian, kata kenapa? Supaya ingat mati. Kalau mau sekolah, buka lemari, ingat mori. Gitu ya. Nanti di sekolah dibawa morinya itu. Mau mencelek, mau apa-apa kan ingat. Awas, kain mori. Oh iya, masukin lagi. Bapak-bapak nih, yang mau ke kantor, yang mau jual air, mau nyopir, mau apapun, bawa tuh kain mori. Sampai dulu para ulama, gitu. Ada ulama yang gali kubur di kamarnya. Supaya apa? Ketika dia masuk kamar atau di depan rumahnya atau di belakang rumahnya gitu, udah disiapin ya, itu. Kalau enggak liang lahat, minimal kain mori. Ada yang sudah siap? Kira-kira pulang ini besok ke pasar Ciputat? Bang Yogi, boleh nggak apa-apa? Taruh di depan motor sambil nganter aja. Bang Yogi, apa itu sekarang bawa putih-putih? Biar laris. Enggak, ini kain mori. Loh, kain mori gitu. Iya, biar ingat mati katanya. Oh, hebat juga gitu. Tapi coba lihat, ada nggak pejabat-pejabat di DPR sana rapat bawa kain mori? Awas ini sidangnya nih. Sidang ngetok palu ini. Kain mori masalahnya di sampingnya. Makanya ada yang sampai sumpah pocong. Walaupun nanti di dalam agama perlu kita kaji di bab fikihnya ini. Boleh nggak sih sumpah pocong gitu? Gitu. Jadi bahwa sekalian untuk menimbulkan kesadaran, para ulama kita itu ada yang nggak gitu. Dia gali lubangnya dulu di samping kanan, di badan kiri, samping ini gitu. Kalau nggak minimal dia menyiapin kain mori. Untuk apa? Untuk memudahkan menangkap kesadaran bahwa saya ini akan mati. Gitu. Ini yang mahal dari kita saat ini. Tapi jangan hadiah ulang tahun kasih kain mori, jangan. Nanti kan, loh, apa ini?
hadiah ulang tahun supaya kamu sadar gitu, supaya kan hadiah terindah kain mori gitu kan. Kok kain mori gitu, sama kalau perlu dikasih potongan 7 sekalian dipotongin tuh. Ini apa-apaan hadiah ulang tahun. Justru yang kayak gini yang hebat. Ini teman sejati namanya. Ya, boleh ya. Besok kalau Mbak Rika ulang tahun silakan belikan kain mori, dipotong kasih 7 tali silakan. Gitu ya. Ada gak pasangan yang memberikan kayak gitu? Misalnya istrinya ulang tahun, terus suaminya ulang tahun, atau teman satu kamar ulang tahun, atau mertua mertua belikan kain mori. Berani nggak nih Kang Ujang? Masya Allah. Ya dulu, tapi itu nggak baik untuk diri kita dulu lah. Jangan wah mentang-mentang kita mau nasihatin orang, Mas Didik sepulang ini besok ke pasar Pondok Labu pulang kerja, apa itu Mas A gitu kan, kain mori gitu kan, coba buat selimut dan latihan gitu. Ya, jadinya itu kesadaran itu penting, karena kadang-kadang kesadaran dalam hidup kita untuk mengingat mati itu kadang timbul tenggelam. Ini yang masalah. Berarti kalau kita timbul tenggelam, lebih banyak timbul kesadaran bahwa kita akan mati, atau banyak tenggelamnya. Lihat, frekuensi kita memikirkan apa yang kita bayangkan itulah yang ada di dalam benak kita. Ya, kita jujur sekali, kita ini jujur. Bahwasanya kita lebih banyak hilang kesadaran. Bukan hilang kesadaran ini gila ya, bukan ya. Hilang kesadaran akan bagaimana kita ini pasti mati. Dan persiapan apa yang sedang kita siapkan untuk menuju kematian itu. Ini yang sekarang masih sedikit sekali. Hanya kita, para guru-guru tadi, manajemen ini penting kita pendidik haji. Saya ngomong, tapi Kiai saya pakai terjemah gimana gitu. Saya tanya ini sampai kayak gitu, saya tanya ke guru saya. Ya kalau memang sudah ada terjemahan ini lebih bagus, Mas Budi nggak ada terjemahin. Iya kalau Mas Budi paham bahasa Arab semuanya, kan masih belajar. Kalau enaknya lagi, saya pernah tanya ke dokter saya itu di kampus, dokter jangan saya panggil Ustadz lah, saya nggak paham baca Arab aja, nggak paham itu gimana Pak Dokter gitu kan. Saya tanya, Mas Budi, Pak Budi, nggak apa-apa. Lebih baik Pak Budi paham sesuatu yang sudah terjemahan, itu yang terjemahnya nggak main-main juga. Kan ini pentasih ini. Ditasihkan kitab ini kan. Tapi sudah dalam bahasa Indonesia, udah matang, tinggal makan. Kita ini nggak paham nih buat nasi goreng, buat bakwan. Tapi merasa bisa buat bakwan. Bakwan bumbunya cabai, bumbunya ini, kita beda. Bumbunya merica, bumbunya macam-macam, ya nggak jadi rasa. Beda kita. Tapi kalau ini sudah racikan orang yang ahli meracik bahasa. Makanya ini lebih bagus. Makanya saya nasihatin, nggak bagus. Yang penting itu ada pentasnya sudah bagus, lebih gampang Mas Budi nanti menyampaikan. Pak Budi nanti menyampaikan itu lebih selamat. Lebih selamat. Daripada merasa bisa tapi akhirnya salah. Tapi lebih baik mencari maslahatnya, ya kita terjemahan lebih selamat. Karena diterjemahkan dengan tidak sekali ini, satu lembar pasti diaudit, sudah dilewat lagi, diterjemahin lagi, diganti lagi, kurang apa, wah, akan lebih aman seperti itu. Ini Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita malam ini mau membuka tentang kitab Tadhkirah ini, yang mana kitab ini kitab fenomenal, kitab yang mana yang mengarang kitab ini bukan orang sembarangan. Tapi ada loh, saya punya kitab tentang alam akhirat, tapi rujukannya ini hadisnya mana, riwayatnya siapa, nggak ada kejelasan. Dan ini saya membayangkannya ini kok nggak set gitu. Kenapa? Karena bahasa-bahasa yang disampaikan ini kadang-kadang tentang kitab alam gaib ini, kitab tentang alam akhirat ini juga macam-macam sumbernya. Tapi kalau ini sudah ditaskih oleh orang yang hebat. Ini sudah disaring, sudah diteliti. Kalau ditaskih itu diteliti. Diteliti yang kurang mana, yang ada hadis yang ini, kalau ini ada tulisan hadis sahih, ditulis hadis sahih, tapi ini kebanyakan yang sudah ditahih, yang riwayat Bukhari, Muslim, ini bagus sekali kitab ini berarti. Tapi kayaknya saya punya kitab satu lagi, bukan At-Tadhkirah, namanya kitab lain, nggak usah saya sebutkan, tapi nanti kalau saya sudah paham, sudah selesai saya bacanya, nanti akan saya sebutkan. Kitab ini nggak bagus untuk memahami kehidupan alam akhirat, karena banyak berimajinasi, bukan berdasarkan
Al-Quran dan Sunnah, bukan menurut hadis, tapi lewat kiasannya sendiri. Nah ini yang kadang-kadang perlu kita pertanyakan. Tapi kadang-kadang ada yang saya takutnya gini, yang kayak gini dipahami dan diyakini benar seperti itu. Wah ini kan kisi-kisinya salah. Bang Nabandani ya. Berarti kisinya salah, kisi-kisinya. Harusnya nggak gitu, diterangkannya seperti ini. Karena apa? Sumbernya nggak absolut, sumbernya nggak jelas. Gitu ya. Marojinya nggak pas seperti itu. Makanya ini setiap ini pasti dikasih ini. Ada pernyataan Sahih Sunan Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Muslim. Ini ada Syekh Albani, Takrib ada Syekh Jami Songir. Ini kitab ini sudah disaring sehingga kita enak menyampaikannya. Gitu ya. Kitab ini dikarang ya oleh seseorang. Tadi kitab ini namanya karangan kitab siapa? Imam Qurtubi. Sebenarnya nama lengkapnya nggak seperti itu. Nama lengkapnya adalah ya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Fahr al-Andalusi al-Qurtubi. Tapi coba diulang, Bang Joki, coba diulang lagi tadi. Coba ada yang bisa ngulang? Ya. Siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Fahr al-Andalusi al-Qurtubi. Coba lihat kata-kata ada Andalusi. Berarti nama orang, apa nama buah, apa nama kendaraan, apa nama pohon, apa nama apa nih Andalusi ini? Nama kota. Di mana itu? Andalusia di Spanyol. Berarti Imam Qurtubi di mana tadi? Di Arab. Ada baru ini saya dengar ada Spanyol di Arab. Spanyol ada di Eropa. Gitu. Berarti Imam Qurtubi ini lahirnya di mana? Spanyol. Bang Ujang pernah ke Spanyol? Nah, itulah pokoknya Sukabumi belok kiri terus itu Pelabuhan Ratu. Nah, itulah Kang. Terus itu dekat-dekat situlah. Gitu ya. Jadinya beliau ternyata bukan orang Arab. Walaupun nanti meninggalnya beliau di Mesir. Ya. Beliau bukan orang Arab. Makanya hebat kan, ada Al-Imam Bukhari bukan orang Arab. Orang Turkmenistan atau Uzbekistan. Gitu kan. Nah, jadinya beliau lahir di Spanyol. Loh, ceritanya gimana nih? Dulu nih Spanyol ini daerah jajahan Islam yang luar biasa. Seluruh Spanyol hampir 400 atau berapa ratus tahun ini dalam kekuasaan Islam. Hebat nggak tuh? Ya, yang dulu nih daerah-daerah Spanyol itu kekuasaan Islam. Termasuk Imam Qurtubi ini lahir di sana. Allah memilih orang tuh, nggak melihat suku, nggak lihat bangsa. Coba Allah pilih tuh Imam Qurtubi ini dari mana? Dari Spanyol coba. Yang sekarang Islam sudah tenggelam. Padahal itu jaya-jaya Islam. Tapi kita nggak membahas masalah sejarah Spanyol ya. Kita hanya biografi beliau. Jadi namanya siapa tadi? Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Fahr al-Andalusi al-Qurtubi. Makanya yang terkenal siapa? Imam Qurtubi. Makanya ada tafsir Al-Quran, tafsir apa namanya? Tafsir Al-Qurtubi. Masya Allah, luar biasa. Nanti ada tafsir Ujang. Ada Bang Ujang nanti tafsirnya tafsir mimpi. Ya. Nanti kalau tanya ini mimpi, tanya Kang Ujang, siapa dia? Oh, Kang Ujang tafsir mimpi dia. Masai gitu. Tafsir mimpi. Ya. Jadinya beliau ini dulu di usia 16 tahun ini terjadi sebuah tragedi. Tragedinya apa? Spanyol kalau tidak salah proses perang salib. Ini ada dua riwayat. Bapaknya beliau itu meninggal karena proses digeruduk rumahnya, sampai yang Islam kan dihabisin semuanya, termasuk ayahandanya Imam Qurtubi ini. Makanya umur 16 tahun dia jadi
anak yatim. Tapi nggak ada riwayat masalah ibunya. Ini yang bercerita tentang masalah ayahnya meninggal. Makanya beliau tanya pada gurunya, namanya Syekh Abu siapa gitu. Dia tanya pada gurunya, ya Syekh, bapak saya ini harus saya sholatin sholat jenazah apa orang jihad mati syahid apa mati orang biasa? Ya, satu lagi pendapat, oh enggak, bapakmu itu mati biasa. Gurunya yang satu, dia tanya lagi ke gurunya yang satu, oh bapakmu itu mati syahid karena dalam proses ini. Akhirnya apa? Yang kuat mengatakan bahwasanya ayahandanya Imam Qurtubi ini tidak mati syahid karena nggak sedang berperang menghadapi musuh. Tapi waktu itu dia memang meninggalnya, maksudnya gini, dia diperlakukan seperti orang yang sedang perang perang fisabilillah, perang mati syahid, nggak seperti itu, tapi diperlakukan dimakamkan seperti kata gurunya yang satunya, dah dimakamkan seperti biasa, dimandiin, disolatin. Kalau orang yang meninggal kayaknya kan nggak usah dimandiin, langsung dimakamkan seperti itu, karena bagi baju-bajunya adalah menjadi saksi di akhirat. Gitu. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kitab beliau ya, Imam Qurtubi dulu. Imam Qurtubi ini setelah umur 16 tahun, akhirnya dia pindah ke Mesir. Dari ke Mesir itulah dia, walaupun dulu waktu di Spanyol dia punya guru-guru, kan dulu banyak alim ulama juga yang hidup di zaman itu, ahli hadis, ahli Quran. Beliau belajar di situ, setelah itu dia hijrah ke Mesir, dan situlah dia mulai berguru lagi di Mesir, sehingga sampai beliau meninggal tahun 1273, umurnya berarti berapa? 1214, lahir, meninggal 1273, berapa tahun? 59 tahun. Ada yang umurnya sekarang lebih dari 59? Kang Ujo berapa? Lebih ya? Siap-siap dah pokoknya. makanya apa? Siap-siap untuk terus ngaji. Siap-siap untuk berbekal diri. Karena belum tentu boleh jadi Pak Ujo yang panjang umur, sebelahnya baju putih, lebih cepat, nggak tahu juga. Tapi semuanya mudah-mudahan pendek umur kita, panjang umur kita, mudah-mudahan barokah dalam fisabilillah, dalam husnul kita. Makanya ada doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, seperti itu. Ya. Nah, lalu Imam Qurtubi ini terus menjelajah, dia di mana ada guru dia ketemu guru, di mana guru dia ngaji di sini. Makanya dia sampai dijuluki seorang yang alim. Makanya di sini julukannya Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir. Wah, itu ya. Jadi bukan seorang hafiz, bukan hafizah. Bukan sekarang ini, orang sudah disebut hafiz Quran, sudah, wah. Gak ada yang nyanyiin kayak di kampung ini. Saya yang hafiz kayak ini. Padahal disebut hafiz dulu itu, orang yang sudah menguasai hafalan ribuan hadis. Orang mengerti ilmu fikih. Ilmu ini namanya baru Al-Hafiz. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan Al-Hafiz, gitu. Itu pantas. Makanya saya sendiri sering menyindir sama Ustadzullah, Ustadzullah yang udah hafiz ini. Ustadz habis baru Qurannya, yang lainnya belum, masih berjuang. Nah, seperti itu. Nah, beliau ini apa gelarnya? Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir. Berarti cabang yang beliau dalami ini bukan hanya belajar. Beliau bukan ahli masalah Quran, masalah hadis, masalah fikih, beliau kuasai semua cabang-cabang ilmu. Nah, sekarang ini orang untuk mendapatkan gelar doktor, untuk profesor, ya, anak-anak yang masih kuliah ini, paling bidang ilmu satu. Sekarang gini pokoknya, orang dokter gigi pasti ngambil spesialis gigi. Dokter mata pasti ngambil spesialis mata. Dokter telinga, THT, pasti dia ngambil spesialis THT. Jarang atau boleh-boleh kita nggak akan menemukan orang sakit mata atau sakit gigi dibawa ke THT. Kang Ujang nih habis operasi katarak, nggak mungkin Pak Kang Ujang dioperasi telinganya, dibawa ke telinganya, pasti spesial mata. Yang suka sakit asma nggak mungkin dia dibawa ke kolesterol.
pasti beda. Karena apa? Ini cabang ilmu. Tapi beliau ini menguasai ilmu tafsir. Makanya dia mengarang banyak kitab di sini ya, disebutin referensi kitab beliau yang luar biasa. Ini yang hebat dari beliau. Nah, untuk mendapatkan yang seperti ini sekarang sudah jarang. Saya punya kenalan Syekh Wahab, Abdul Wahab waktu saya di Korea Selatan. Beliau kan mufti. Beliau alumni Mesir. Saya punya guru di Korea Selatan dulu, saya sering ke masjid, salah satu masjid di Gwangju atau di mana dulu. Saya setiap liburan atau bulan terakhir habis gajian biasanya saya sering sowan saya ke rumah beliau. Beliau orang Syria. Beliau doktor dari alumni Al-Azhar Kairo. Mudah-mudahan Allahumma yarham, Allah memuliakan beliau. Beliau seorang mufti tapi nggak tahu apakah beliau habis Quran atau menguasai cabang ilmu, nggak tahu. Tapi itu beliau sudah sepuh, mungkin sekarang sudah sepuh sekali. Waktu itu saya masih muda beliau. Yang kayak gini udah jarang sekarang. Biasanya dia menguasai fikih tapi nggak menguasai tafsir. Beliau menguasai tafsir tapi nggak menguasai hadis. Tapi jarang orang mempunyai kapasitas ilmu, habis Quran, mengerti tafsir, mengerti ribuan hadis, ngerti fikih, ngerti falak, ngerti semuanya. Nah, tapi yang menarik, beliau ngarang kitab tentang at-tazkirah, tentang sang pengingat. Mengingat apa? Mengingat tentang kematian. Ini yang menarik ini ya. Beliau di antara beliau ahli tafsir, antara beliau ahli fikih, ahli hadis, tapi beliau ngambil satu momen yang justru kitab ini terkenal di seluruh dunia. Yang menjadikan rujukan para ulama kita, para guru-guru kita untuk mengkaji tentang bab kematian. Pokoknya kalau bab kematian yang paling representatif adalah pasti at-tazkirah kalangan Al-Qurtubi. Berarti kalau beliau hidup tahun 1273, terakhir beliau meninggal, berarti berapa ratus tahun dari sekarang? Sekitar 800 tahun ya. Iya, ada Mas ya. Ada 700 tahun yang lalu beliau hidup. Tapi kenapa namanya sampai sekarang ada? Itulah barokah ilmu. Orangnya sudah nggak ada, tapi jiwanya masih ada. Apa itu jiwanya? Jiwa ilmunya masih ada. Ya, sudah jam 9, saya pikir sudah cukup ya kajian kita malam hari ini. Pinter ini hari ini. Gitu ya. Ya, nama asli kitabnya ini yang nasi asal Arabnya ini, At-Tadhkirah fi Ajwali al-Mauta wa Umuri al-Akhirih. Ya, At-Tadhkirah, pengingat tentang bekal menuju kehidupan abadi. Nama kitabnya beliau. Di samping beliau memberikan produk sebuah kitab-kitab yang banyak, tapi beliau hebat. Apa? Beliau tidak lupa yang perlu dikaji, yang perlu ke depan nih, masa depan. Beliau mengkaji kitab ini seolah-olah nanti kita akan berselayar di sebuah kehidupan yang belum kita alami, tapi kita akan ada, seolah-olah kita akan ada di situ. Nanti kita seolah diajak untuk berselayar, diajak terbang kepada sebuah kehidupan yang nanti itu kayak seperti di depan mata. Sehingga kita ini ngeri. Dengan dari ngeri itu kita takut, kita ini akan timbul rasa khauf, kita akan hati-hati jalani hidup ini. Mohon maaf, saya baru pengantar dulu kitab ini. Sekarang saya jadi merasakan sendiri. Ya, saya kata Mas Agus sama, saya membahas kitab ini, ya baru beberapa bab yang saya itu sekarang hati-hati jalani hidup. Was-was, oh enggak, jangan-jangan pas ini mati. Yang ini pasti ini mati. Pas ini gimana? Oh, kalau nggak gitu, wah nanti di akhirat gimana? No? Di akhirat dipertanyakan, di akhirat seperti kita hati-hati terus, hati-hati. Kenapa? Kita dikasih kisi-kisi yang nanti dihisab tuh ini, yang dipertanyakan nanti ini, yang akan jadi nanti berat kita di sini, di alam kubur nanti ini. Kan kita sudah tahu kisi-kisinya, sehingga kita akan hati-hati di bab hidup yang sering kita geluti. Ini pentingnya. Makanya disebut at-tazkirah, pengingat, sang pengingat, bekal untuk menghadapi kehidupan abadi. Berarti dunia ini abadi nggak? Nggak abadi. Tapi kesadaran kita bahwa dunia ini abadi, banyak nggak kesadaran kita tadi? Kita kembali lagi ke awal kajian. Sering timbul dan sering tenggelam.
Kenapa kita mengingat mati sering tenggelam? Nggak banyak timbulnya. Karena apa? Ubudun. Nih, kita masih senang kerjaan. Kita masih senang istri kita. Happy-happy. Ya boleh namanya juga senang istri. Masa habis kajian ini, Mah, mohon maaf malam ini, Mama di sebelah situ, saya di sebelah sini. Ya kenapa seperti itu ya? Ini tadkiroh, Mah. Wassalam. Kita ini mati, Mah. Lucu sampai mati, Mbak ya. Kita ini kan ayah sama saya sebentar lagi kan kita pisah. Oh iya, akhirnya rangkulan lagi. Gitu maksudnya. Ya jadinya mengkaji kita tadkiroh ini tujuannya adalah supaya kita ini hati-hati. Karena apa? Kita punya mapping kehidupan yang panjang. Yang setiap detak jantung, terbersitnya pikiran yang ada di dalam hati pikiran kita nanti semuanya akan dihisap. Ini masalahnya seperti itu. Makanya kita hati-hati. Makanya harusnya sebelum dilantik jadi anggota dewan, ngaji dulu kitab tadkirah biar hati-hati memutuskannya. Ya, sebelum dilantik nih, siapapun yang bertugas memimpin negara ini hati-hati. Jangan senang-senang jadi presiden aja. Hati-hati nih, tadkirah nih. Baca dulu, pahami dulu tentang apa yang kita jabat, apa yang kita emban, tanda tangan kita nanti gimana masalahnya di akhirat. Coba sekarang gini, Bapak sekalian, ada rekaman Syekh Ali Jabir nggak sekarang di YouTube? Oke. Syekh Ali Jabirnya sudah meninggal, tapi rekamannya masih bisa nggak dinyalakan? Suaranya masih ada nggak? Ceramahnya masih ada nggak? Masih ada nggak, Mas Dedi? Oke. Itu nanti di akhirat kan nggak gitu. Seluruh hidup kita kan, bumi ini kan seperti lempengan, apa? Bumi ini ya, udara apa semua ini kan seperti lempengan CD yang sedang merekam kehidupan kita. Sehingga nanti ketika CD ini dinyalakan lagi, ada proyektor yang menyalakan, kesadaran kita mulai dari balik, akil balik, sampai kita meninggal kan tinggal nyantai ada CD, alam ini adalah CD, bahkan jasad kita ini adalah CD untuk kita sendiri. Hati-hati nih, flash disk nih. Telinga flash disk, hidung flash disk, mata kita flash disk, yang menyimpan apa? Memori-memori kebaikan dan keburukan kita. Makanya saya ingatkan, yauma iti yasturun nasu astatal liyurau a'malahum. Terus, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sama-sama sarrah, saya apa? Sarrai yarah. Seperti apa? Bulu kucing. Bulu bambu atau bulu kucing ini kelihatan nggak sih kalau nempel di karpet ini? Nggak kelihatan kan? Bulu kucing yang nggak kelihatan itu, zarah itu seperti itu. Zarah-zarah yang ada di dalam hati-hati kita nih, mbak-mbak, bintik-bintik hitam nih, yang ada dalam pikiran kita, hati kita, suka yang bagi pendengki, yang suka mendengki, yang suka ngomongin orang, yang suka ghibah, yang suka berbicara kotor, yang suka ngomongin orang, membatin orang, berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada orang. Nah, ini hati-hati sekali ya. Jadinya gunanya kita pengingat ini adalah supaya kita diingatkan tentang kesadaran itu. Ya, karena di antara kehidupan kita ini banyak orang yang tidak sadar diri. Penyakit kita ini apa? Bukan hilang kesadaran, tapi kurang kesadaran. Tapi juga kita suka hilang kesadaran. Kalau kita ingin kesadaran kita, hati-hati Pak, nggak ada sekarang yang koruptor ditangkap, korupsi macam-macam, hiruk-hiruk kan. Karena apa? Hilang kesadaran. Kesadaran apa? Tentang hari akhir nih. Banyak orang hari akhir itu hanya sebuah dongeng cerita. Justru hari akhir menurut kitab At-Tadkirah yang beliau ambil dari ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah hal-hal yang justru menjadikan bekal. Makanya bagusnya bukan hanya kita, bukan hanya pejabat, semuanya kita yang merasa kita manusia ini. Yang nanti ada namanya yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat yang kemarin kita nanti bayangan kisi-kisi kehidupan kita ke depan. Tentunya kita akan lebih hati-hati. Anak-anakku sekalian, bapak-bapak sekalian, bahwasanya setiap
denyutan napas akan ditanya. Setiap kedipan mata akan ditanya. Setiap hembusan napas akan ditanya. Ini yang harus kita waspadai dengan kita mengaji kitab At-Tazkirah ini. Harapannya tentu menjadikan sebuah kesadaran. Supaya kita nggak sering tenggelam dalam hilangnya kesadaran bahwasanya kita ini suatu saat akan menghadap kembali kepada Allah. Bukan hanya menghadap masalahnya. Kalau menghadap aja selesai, nggak masalah. Masalahnya menghadap, bermasalahnya mulai dari situ. Kalau cuma menghadap aja sih nggak masalah gitu kan. Oke lah kamu, wah biasa kamu kan manusia, udah nggak apa-apa. Bang Yasin, nggak apa-apa kan manusia ya, sini biasa yang salah juga. Ini masalahnya yang salah ditanyain ini. Yang kemarin saya, makanya tadi kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini masalahnya yang baik dihitung, yang buruk dan dihitung. Yang baik ini baik benernya enggak. Misalnya kita bangun rumah itu kan, mentang-mentang kita ada uang banyak, besi yang banyak-banyak, yang penting kuat. Ini kebaikan juga, bangun rumah baik enggak? Baik, tapi ini dihisab. Kenapa jatahnya yatim berapa, janda yang miskin berapa, fakir miskin berapa, kamu kenapa, buatnya apa? Nah, semuanya akan ditanya. Beli tas, tas fungsinya apa? Mbak, beli tas ini fungsinya buat apa? Ya, kenapa mesti ada tas yang harganya 1 miliar? Baik nggak sih beli tas, pakai tas itu? Enggak, baik nggak sih kita ke kondangan pakai tas? Membawa tas ke kondangan baik nggak sih, bawa amplopnya di bawa tas itu pantas nggak, namanya mak kan pantas ke kondangan pakai tas. Baik nggak pakai tas? Baik. Cuma masalahnya kebaikan ini juga akan dihisap. Tas kamu harganya berapa? Dari mana? Masalahnya rezeki ini akan ditanya dari mana? Ditanyanya dan dikeluarkan untuk apa? Dari mananya itu aja sudah mungkin dah runyam itu ditanya dari mananya ini. Belum untuk apa, kemananya ini lebih runyam lagi. Dari mana aja udah, waduh, masya Allah, yang melihat kayak apa ini, baru dari mananya, belum nanti untuk apanya, kan seperti itu. Makanya kita diingatkan oleh Imam Qurtubi, mudah-mudahan tentunya kita beliau ini akan mengawal kehidupan kita sampai menjemput ajal kita nanti, membuat kita kesadaran yang penuh, walaupun kadang-kadang kesadaran itu hilang dalam hidup kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kesadaran kita ingat mati masih timbul tenggelam dalam hidup kita. Kadang kesadaran kita mati, kadang kita ngucap inna sholati wa nusuki. Itu pun juga hilang dari kesadaran kita. Benar enggak Bapak sekalian? Masuk yang bicara ini. Kadang-kadang kita inna sholati wa nusuki. Tapi inna sholati wa nusukinya Pak Kiai Muhammad ini ingat yang urusan lain. Iya, saya belum buat laporan. Padahal inna sholati wa nusuki Pak Kiai. Hidupnya kesadarannya untuk kantor. Kesadarannya untuk istri, iya, ini minggu, wah, jalan-jalan sama bini, ini kayak ini gitu. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, bukan li bini. Bukan lil bini, bukan li anak, bukan dia. Apa? Lillahi rabbil alamin. Ini yang untuk Allah, untuk Rasulullah juga begitu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menyantaikan bahwasanya ini bulan Maulid ya, bulan bagaimana manusia agung dilahirkan. Pernah ditanya, pernah memberikan pernyataan Abu Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu sepenuh hati kecuali pada diriku sendiri. Gitu dia. Ya berarti Umar bin Khattab ini mencintai Rasulullah ini sudah cinta, tapi untuk diriku lain Rasulullah. Aku lebih mencintai diriku daripada kamu. Maka datang sahabat Nabi. Sesungguhnya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dicintai, tidak lebih dicintai lagi dengan dirinya sendiri, maka dia belum cinta sepenuh hati. Maka ya Rasulullah, Umar bin Khattab menyatakan, sesungguhnya aku mencintai, lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai. Sampaikan, ya wahai Umar bin Khattab, itulah cinta sejati. Kita ini sudah inna sholati wa nusuki, katanya lillah. Tapi lillahnya li yang lain. Ya ini berarti apa? Di dalam kesadaran hilang kesadaran. Sholat ini kan sadar diri kita sebenarnya. Udah dari rumah wudhu, udah pakai baju koko, ya, sudah pakai sorban malah Kang Ujang itu.
Sudah sadar kan? Kita ini sadar gitu kan, ya saya pakai sajadah macam-macam ya berbagai atribut. Tapi ketika kita sholat itu pun kadang-kadang kesadaran kita hilang bahwa kita ini lillah. Ya, tadi saya sampaikan tadi kan ini apa? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahkan matiku nanti urut. Tapi ketika kita diuji Allah, benar-benar tentang benar nggak sih kamu itu? Sedangkan cinta kepada Rasul aja diuji. Apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, mungkin itu dulu pengantarnya ya. Kitab At-Tadhkirah pada malam hari ini. Ini baru di gerbangnya ini ya, belum baru namanya sama judul kitabnya. Itu sudah jam 9, mungkin takut sudah malam ya. Mungkin itu dulu Bapak dan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini kita akan berselancar nanti kata Bang Denny akan mengintip satu halaman per halaman, kisi-kisi bagaimana kondisi kita, fase yang akan kita hadapi nanti insya Allah. Mudah-mudahan kita ada umur panjang, mudah-mudahan kita ada kesehatan, ada luang waktu, mudah-mudahan Allah kita sempatkan terus selembar demi selembar, sebaris demi sebaris, separagraf demi paragraf kita akan tekuni karangan ulama besar. Ya, Imam Qurtubi ini menjadi amal kita semuanya. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesadaran yang benar, kesadaran yang menumbuhkan kita yakin tentang datangnya hari kiamat, tentang alam akhirat seperti apa. Bukan kesadaran yang hanya berlalu lalang di hadapan kita, di hadapan kehidupan kita, tapi tidak membuat kita berubah, tidak membuat kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah-mudahan apa yang dikaji pada malam hari ini, yaitu pengantar kitab Imam Qurtubi ini, mudah-mudahan menjadikan yang berbicara maupun yang mendengarkan, cukuplah Allah yang memberikan pemahaman. Cukuplah Allah kita mohon untuk diberikan kesadaran. Mudah-mudahan kesadaran yang memang itu rahmat dari Allah untuk terus kita mengingat tentang kehidupan alam akhirat. Kita akan bertemu kembali kepada Allah, berjumpa kembali kepada Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu seandainya ada yang salah menyampaikan atau yang keliru, itu adalah sebagai manusia biasa yang masih sedang belajar untuk menyampaikan sesuatu dan sama-sama belajar untuk muzakarah tentang kitab At-Tadhkirah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua pada malam hari ini. Untuk sempurnanya majelis ini, seandainya ada kesalahan tadi, ya sampaikan, mudah-mudahan dimaafkan dengan kita kafarah dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.